Halo, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan episode yang ke-102 ya. Setelah 2 bulan lebih Xiaoyan di dalam kolam darah. Kini Xiaoyan akhirnya telah keluar, kemudian Xiaoyan juga bertemu dengan Yaolo melalui segel api yang ditinggalkan Yaolo. Meskipun Xiaoyan menggunakan tubuh ilusi pada saat bertemu Yaolo, Xiaoyan juga telah mengobati penyakit racun api yang diderita oleh sesepuh Jin Shi, dan juga telah menyempurnakan racun iblis dalam tubuhnya. Meski belum sepenuhnya, kemudian Xiaoyan juga mendapatkan informasi tentang klan Gu dari tetua Jin Shi. Kini tiba saatnya Xiaoyan menuju pavilium petir untuk bertemu dengan Feng Zuze. Jarak pegunungan mata surga ke pavilium petir dengan kecepatan Xiaoyan membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari kerja. Sesampai di pavilium petir, Xiaoyan sangat terkejut dengan banyaknya manusia yang hadir di situ. Agar tidak dikenali, Xiaoyan menyembunyikan identitasnya dan menekan kekuatannya di Do Huang sekitar bintang 8. Samar-samar terdengar obrolan di telinga Xiaoyan bahwa pemenang Grand Meeting tahun lalu adalah Pavilium Petir, jadi tahun ini pertemuan 4 pavilium besar diadakan di Pavilium Petir. Biasanya setiap tahunnya akan ada sosok seorang pemuda yang berbakat atau kuda hitam yang ikut serta dalam kompetisi ini. Kuda hitam ya? Mungkin pemuda itu Xiaoyan yang telah menimbulkan keributan baru-baru ini. Tapi ini pavilium petir, apa mungkin Xiaoyan berani ke sini? Xiaoyan terkejut mendengar ini. Tak kusangka ternyata aku sekarang terkenal di daerah ini. Terlihat ada hampir 100 murid pavilium petir yang menjaga bagian depan 2 jalan batu. Bersama dengan mereka, Xiaoyan akan masuk melalui jalan penonton sebelah kiri, karena tujuan Xiaoyan saat ini ingin bertemu dengan Feng Zunze. Dan sebelah kanan adalah jalan untuk para peserta kompetisi. Ada 2 orang dengan kekuatan yang mengesankan yang akan menyaring para kompetisi ini. Salah satu dari mereka menjelaskan persyaratan untuk bisa ikut berkompetisi adalah pemuda di bawah umur 30 tahun. Kekuatannya minimal bintang 3 Do Huang, dan harus bertahan dalam 5 kali pertukaran di tangan penguji itu. Saat sebagian besar orang memilih untuk menonton, ada beberapa anak muda yang mencoba ambil kanan. Namun sekali pertukaran langsung turu. Ketika Xiaoyan melangkah di jalan sebelah kiri. Tunggu, kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ucap tetua Huo. Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk menemui seseorang. Sembari berjalan Xiaoyan menjawabnya. Salah satu tetua bertanya kepada tetua Huo. Apa ada yang salah dengan orang itu? Entahlah, aku hanya merasakan energi afinitas api alam tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah. Tetua Huo menjawab dengan ragu-ragu. Ketika Xiaoyan berjalan sembari melihat-lihat, ada beberapa burung blekok yang indah terbang dari bawah gunung ke puncak. Tatapan Xiaoyan tertuju di barisan paling belakang. Wajah anggun nan ayu terlihat dari punggungnya turun dikit. Terlihat cukup familiar. Ternyata itu Mbak King Ar. Setelah Nona Feng berlalu, Xiaoyan kembali berjalan sembari melihat-lihat pemandangan di sekitar. Xiaoyan duduk bersila di pohon trembisi ketika Grand Meeting belum secara resmi dibuka. Kemudian Xiaoyan menutup matanya dan bersemedi. Setelah beberapa saat terdengar suara gong, dan banyak murid pavilium petir melintas dari atas gunung. Mata Xiaoyan menyapu mereka, dan berhenti pada sosok orang yang dikenalnya. Feng Tian. Di sebelah tengahnya pasti Lei Zunze yang dirumorkan. Kepala pavilium petir angin. Kemudian di atas gunung terlihat pedang besar melintas, dan 2 orang di atasnya adalah Jian Zunze dan Tang Yin. Tidak disangka Jian Zunze paling awal tiba. Ucap Lei Zunze. Jian Zunze segera duduk setelah bertegur sapa. Tawa aneh terdengar ketika setelah Jian Zunze duduk, kabut hitam pekat melesat dengan cepat di kursi VIP. Sosok manusia tua muncul dengan jubah hitam bermuka pucat bersama dengan seorang pemuda, Huang Quan Zunje dan Wang Chen. Sebelum mereka semua bertegur sapa, tiba-tiba di langit ada angin seperti raungan naga yang menyambar dari sana. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir. Mata Xiaoyan menatap arah angin tersebut dengan seksama. Apakah dia Feng Zunze? Kegembiraan segera muncul di hati Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan bertemu dengan Feng Zunze, orang yang sering diceritakan Yao Lao. Meski saat ini Xiaoyan hanya bisa melihatnya saja, Lei Zunze dan Jian Zunze di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Zunze tiba.
Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada ketiga orang lainnya. Setelah Feng Zunze tiba, Lei Zunze segera berdiri dan berpidato. Saudara-saudara yang berbahaya, hari ini adalah hari di mana hari akan dilakukannya kompetisi Grand Meeting. Dimohon untuk semuanya agar menjaga ketertiban. Jika ada yang melanggar akan dihukum paling lama seumur hidup, didenda, dan disambar petir. Karena waktu sudah cukup siang, maka acara akan segera dimulai. Jumlah peserta pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar saat gong muncul. 49 peserta dengan sigap mulai memasuki area pertandingan mengakibatkan situasi saat ini semakin memanas. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP bertukar pandang sembari bergerak dengan lembut memasuki arena. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu tidak ada yang secara otomatis menyerahkan diri kepada mereka. Setelah itu Feng Qing'er muncul. Kemunculan Nona Feng memberikan kejutan di mata Feng Zunze, Qian Zunze, Huang Quan Zunze di kursi VIP, dan juga seluruh penonton. Segera, Jian Zunze tertawa, sepertinya Lei Zunze benar-benar berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatan aslinya. Apakah Anda berencana untuk mengejutkan kami? Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah orang yang berambut merah dan menggunakan ikat kepala. Itu Lin Yan. Apa yang dilakukan anak ini? Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat semua orang berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara lemahnya bergema di telinga semua orang. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan saling menyapu. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian untuk pihak lain. Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka sendiri terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu bahwa seleksi ini sangat kejam dan kejam. Hanya 8 dari 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Pada saat ini, arena telah menjadi kacau balau. Suara jelas dari benturan doki dan pedang yang bentrok bergema. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus muntah darah dan menarik diri, meskipun orang yang hadir adalah individu yang kuat. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan bagian depannya, mereka tidak dapat mempertahankan punggungnya. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal menuju ke arahnya. Pedang tidak memiliki mata dalam kompetisi seperti itu. Terluka adalah masalah yang sering terjadi. Jika seseorang meneriakkan saya mengaku kalah, sebelum menderita pukulan fatal, secara alami tidak akan ada gerakan membunuh melawan meluncurkan melawan yang kalah sesuai dengan aturan. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar jika dia merasa senang melihat dia meraih prestasi hari ini. Tiba-tiba ada seorang pria berpakaian merah di antara mereka, yang telah mencapai kekuatan bintang Do Huang 8, menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti anak panah. Lin Yan dengan sigap melakukan gocekan-gocekan menghindari serangan orang tersebut. Xiaoyan terus memperhatikan Lin Yan. Namun ada yang aneh dengan orang yang terus-terusan memburu Lin Yan. Terlihat bahwa orang itu ketika memiliki kesempatan menyerang, orang itu terus menahan serangannya. Seketika Xiaoyan mengerti tujuan orang itu, dia hanya ingin menyudutkan Lin Yan untuk lebih dekat dengan Wang Chen. Tepat ketika Xiaoyan menyadari ini, Lin Yan sudah berada di dekat Wang Chen. Seketika pilar berwarna hitam yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi yang menembak ke arah tenggorokan Lin Yan seperti ular berbisa melesat ke arah Lin Yan. Menyadari jika Lin Yan tidak mampu menahan serangan Wang Chen, Lin Yan segera berteriak, "Berhenti, aku mengaku kalah." Namun Wang Chen tidak peduli dan hanya tersenyum jahat. Bersama dengan itu pilar hitam melesat seperti ular berbisa, menghantam bahu Lin Yan. Lin Yan segera memuntahkan kecap asin bercampur saus pedas setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya bergesekan di tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter.
Seandainya dia tidak menghindari serangan pada titik yang fatal, kemungkinan dia akan mati. Adegan di medan pertempuran telah menimbulkan gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan yang begitu ganas ketika pihak lain sudah mengaku kalah. Dari kelihatannya, dia memang tampak sedikit tercela. Namun Wang Chen tetap tak peduli atas kritik dari bangku penonton, segera belati di tangannya meluncur seperti kilat menuju dada Lin Yan. Lin Yan tidak sempat lagi untuk menghindar. Dalam hati berkata, apa saya akan mati di sini? Tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera, dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu, suara tak berdaya yang tampak familiar muncul di samping telinganya tanpa peringatan sebelumnya. Kamu? Apa tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain datang ke sini dan berpartisipasi? Kemudian Lin Yan berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang liar ketika dia melihat wajah yang akrab itu. Diam, jangan katakan apapun. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkan Lin Yan dari tangan Wang Chen dengan taktik Blitzkrieg. Cukup banyak penjaga ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiao Yan. Suara geram terdengar dari arena. Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi? Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiao Yan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan Grand Meeting, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, mengapa semua orang menanyai saya? Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara samar. Selusin lebih ahli dari Wind Lightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Selain itu, Huang Quanzunze saat ini berada di kursi VIP. Dengan kata lain, tidak ada yang berani menyinggung keempat pavilion tersebut. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning. Xiao Yan berbicara sembari memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menganggap orang ini sangat merusak pemandangan. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak membahas seperti apa Yellow Spring Pavilion. Murid siapakah Anda? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan. Bukan, tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar saat Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiao Yan menjadi sedikit rajutan. Pada saat ini terjadi begitu banyak perdebatan di dalam arena kompetisi dan sekitarnya. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion musim semi kuning saya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan. Dengan dia, Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Ekspresi Lin Yan seketika berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertengkar, kamu harus melakukan koutou, bersujud dengan kepala menyentuh tanah 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian.